Kalau kita nanti sangat terkungkung sama kapitalisme, maka kita akan punya potensi teralienasi ketika kita sudah bekerja, kita kehilangan jati diri total kita sebagai manusia karena kita selalu dieksploitasi oleh kapitalisme. Sebaliknya, kalau kita nanti ke sisi sosialis komunis bahkan nanti fasis, semuanya dikontrol oleh pemimpin negara. Nah, disinilah kemudian ini kayaknya langkah tengah nih. Koperasi dianggap menjadi salah satu langkah penting untuk pemberdayaan ekonomi yang betul-betul nanti bisa empowerment. Bahasa Indonesia, pemberdayaan masyarakat dari sektor yang paling dasar. Kalau pulihkan loh, sebetulnya koperasi yang established di kita ada berapa, Cak? Banyak, Mas. 130.000 unit per tahun Mas ya. Dengan anggota 28 juta, dengan putaran ekonominya 241 triliun. Lumayan. Ini belum ada di buku, ini adalah konsep yang keluar original dari Pak Prabowo. Dia menyebut sebagai serakanomik. Kalau lu, Cak, serakanomik ini apa bedanya dengan kapitalistik? Kapital itu masih on the track secara hukum ini. Kalau ini kan enggak, Mas. Bahkan telak sekali ya, Pak Prabowo itu sampai nunjukin dasar hukum yang paling tinggi, yaitu UUD 45 pasal 33. Dan 3 ayatnya pun dipampang itu di belakangnya tuh. Berarti kan peringatan yang sangat keras ya ke orang-orang yang bandel ini kalau Prabowo lah. Kan Pak Prabowo juga bilang bahwa jangan sampai kapital besar ini macam-macam sama yang kecil ini gitu. Kalau selama ini kan mungkin masing-masing ya. Jadi kalau ini bisa jalan, pengawasan itu oke. Jadi gerakan massal. Kalau satu lidi mungkin kalau buat nyabet nggak berasa. Ya. Tapi kalau lidinya itu jadi sapu, Mas. Kan buat nampol lumayan tuh, Mas. Bukan lumayan lagi, bersih. Terima kasih telah berkenan singgah di channel ini ya. Jangan lupa tekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Selamat menyimak. Berkolaborasi dengan $100 triliun kita rugi tiap tahun, dinikmati oleh hanya 4-5 kelompok usaha. Saya anggap ini adalah pengkhianatan kepada bangsa dan rakyat. Ini adalah upaya untuk membuat Indonesia terus lemah, terus miskin. Saya tidak terima. Ini sudah bukan pengusaha yang benar. Ini bukan bisnis. Ini adalah keserakahan. Jadi ini bukan mazhab ekonomi lagi. Ini nggak diajarkan di fakultas-fakultas. Ada yang mengatakan ada mazhab ekonomi liberal, neoliberal, klasik, pasar bebas, sosialis, dan sebagainya. Ini bukan, ini tidak, ini lain. Ini saya beri nama. Ini adalah serakanomics. Ini tidak perlu kita kasih perlakuan yang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat ngutik dan juga pemirsa Sinpo TV. Salam sehat, salam bahagia, salam ngutik. Kembali, ayo kita ngulik politik. Baik sahabat ngutik dan juga pemirsa Sinpo TV, baru-baru ini sebuah topik yang sedang jadi sorotan dan juga diperbincangkan adalah Koperasi Merah Putih. Nah, di tengah wacana kemandirian ekonomi nasional, koperasi ini diklaim sebagai terobosan baru dalam pengelolaan sumber daya strategis Indonesia. Namun tentu saja muncul sejumlah pertanyaan, bagaimana struktur pengawasannya dan seberapa transparan mekanismenya. Nah, untuk mendiskusikan atau menjawab topik yang tadi juga saya sudah sempat urai begitu, tentu saja di studio ngetik sudah hadir 2 teman diskusi saya, ada Mas Aab dan juga Mas Icang. Halo Mas Aab, Mas Icang. Halo, Jang, Neng, bugar? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mantap. Oke Mas Aab dan Mas Icang, tadi di awal saya sudah urai ya, begitu topik apa nih yang akan kita spill. Sebelumnya kita selalu membahas mengenai topik internasional, kali ini kita bahas topik nasional. Ada lagi aja nih gebrakan dari Presiden Pak Prabowo Subianto nih. Nah kali ini mengenai Koperasi Merah Putih. Kenapa saya bilang gebrakan? Karena skalanya tuh nggak kecil ya Mas, lebih dari 80.000 loh gitu. Nah sekali. Betul. Nah, kemudian disinyalir ini banyak yang bilang katanya ini proyeknya sangat ambisius, Mas. Tentu saja juga banyak juga yang jadi pertanyaan. Ini sebenarnya mengenai Koperasi Merah Putih ini tuh urgensinya apa sih, Mas? Boleh langsung ulikannya, uraiannya. Mas Ab. Oke. Pertanyaan itu
dengan melihat skala peluncuran dan peresmian yang memang dahsyat ya, skalanya besar sekali. Kemarin pas Pak Prabowo pidato di Klaten ya kalau nggak salah ya, di Klaten itu peresmian terhadap 80.081 koperasi secara kelembagaan yang sudah mendapatkan legal formalnya. Dan itu kan hampir mencapai berapa? 90% dari 90% lebih ya, dari 90% dari total 83.000 sekian ya. Iya, 83.700-an, hampir 83.800-an ya untuk jumlah desa dan kelurahan yang ada di Indonesia. Memang dengan skala semasif ini banyak pertanyaan, apakah mampu? Nomor satu, kemudian bagaimana cara mengelolanya, itu nomor dua. Tapi pertanyaannya nggak kalah penting, seperti yang dikemukakan oleh Ningtyas barusan. Emang urgensinya apa gitu, Jang? Nah, untuk menjawab urgensi ini, sebetulnya kita harus jauh mundur ke belakang sebetulnya, Jang. Kita coba pahami dulu latar belakang dari koperasi ini muncul ke permukaan. Sebetulnya ini barang apa, makhluk apa, kemudian kenapa Indonesia itu cukup lekat dengan kalimat koperasi ini dalam konteks ekonomi kerakyatan gitu. Nah, lagi-lagi kita harus mundur ke belakang, kita harus tahu dulu latar belakang dari koperasi ini muncul. Mungkin kita perlu sampai ke tahun 1840-an, Jang. Oke. Nah, waktu itu dalam percaturan ideologi yang muncul ya, Neng ya. Gua sempat nyatet itu di tahun 1640-an itu kan awal-awal era liberalisme muncul. Diawali dengan Martin Luther itu. Martin Luther yang akhirnya menghujat dalam tanda kutip dominasi gereja. Katolik ya? Iya, Katolik waktu itu dengan membongkar atau membahas total terkait dengan surat penebusan dosa waktu itu. Jadi dulu itu di tahun 1600 pertengahan gitu, tahun 1600-an itu gereja itu untuk penebusan dosa, Jang. Itu bagi orang-orang kaya cukup beli surat itu, nanti dosanya terhapus. Dosanya hilang ya. Dosanya hilang gitu. Nah, ini adalah dipandang oleh Martin Luther, bukan Martin Luther yang Amerika Serikat itu ya. Ada kingnya kalau itu. Ya, kalau itu ada kingnya. Ini Martin Luther yang kemudian dalam perjalanannya ada menjadi salah satu aliran Lutherian di Nasrani itu. Nah, ini Martin Luther ini akhirnya membongkar itu, dan ini akan menjadi pemantik awal terbitnya Renaissance gitu, Enlightenment, masa pencerahan, yang kemudian muncul akhirnya kebebasan individu diagung-agungkan, yang kemudian dikonsepsikan dalam ideologi namanya liberalisme. Itu tahun 1600-an. Penanda utamanya adalah pemikiran John Locke kalau nggak salah. John Locke. Nah, dalam perjalanannya muncul kemudian di tahun ini, gue sampai nulis kuennya ini, Jang, di tahun 1800-an gitu, di tahun 1700 akhir gitu, dalam bentuk praktek ekonomi, liberalisme ini memunculkan ideologi yang namanya kapitalisme. Nah, tokoh utamanya kita selalu tahu itu siapa? Adam Smith gitu ya, ketika ini punya pandangan liberalisme neoklasik gitu. The Wealth of Nation, bukan? The Wealth of Nation, betul sekali. Dan itu akhirnya menjadi era di mana kapitalisme muncul, yang kita semua tahu kapitalisme itu sangat mendewakan individualisme, sangat mendewakan kebebasan, dan cukup memberi ruang yang sangat terbuka terhadap persaingan. Bahkan dalam konteks negara, kapitalisme melarang total negara untuk turut campur dalam kegiatan ekonomi masyarakatnya. Nah, dalam era yang sama, kemudian muncul antitesa-antitesa ideologi itu, Neng. Nah, ideologi antitesa dari liberalisme adalah, kita tahu dalam spektrum yang paling kiri kapitalisme, kalau seandainya kita bikin spektrum gitu, spektrum paling kanan itu nanti bentuknya adalah sosialisme dan komunisme gitu. Kebalik mungkin, Mas. Kanan itu liberalisme. Ya, gue tidak membedakan kanan kirinya aja. Okay. Ini kalau kita bikin garis spektrum gitu. Not netral aja. Iya, netral aja, bahwa kalau misalnya kita pakai lo gitu, yang paling kanan itu adalah misalnya kapitalisme gitu, yang paling kiri itu sampai ujungnya komunisme sampai otoritarianisme, fasisme gitu. Di sini masih ada sosialisme. Nah, perdebatan dua ini tidak hanya dalam ideologi negara, dalam praktek ekonomi juga sama. Nah, di tengah perdebatan ini, akhirnya tiba-tiba di sebuah kota kecil
gua nggak tahu nyebutnya Rochdale apa. Rochdale ya. Rochdale ya. Ini sebuah kota kecil di Inggris. Kalau sekarang itu letaknya ada di Greater Manchester. Oh, Manchester ya. Iya, di pinggirannya Manchester. kali mungkin. Iya, di pinggiran kota Manchester. Nah, di sini tahun 1844 tuh, Neng, ada 28 penduduk gitu. Ini tiba-tiba kayaknya kalau kita ikut kapitalisme ini kita nggak punya cukup modal, karena kapitalisme yang mendewakan sangat mendewakan individualisme, yang menguasai sumber daya adalah mereka yang punya kapital besar kan, Modal ya. modal besar. Nah, biasanya sudah disebut Pak Prabowo tuh, ini kalau punya modal besar kecenderungannya akan bikin PT atau incorporate gitu kan. Nah, di sisi yang sebaliknya, sosialisme juga oke, pendistribusian terhadap kekayaan negara itu oke, tapi ini akan memunculkan sikap otoritarianisme. Artinya semua dikendalikan negara. Nah, tiba-tiba 28 anggota penduduk ini agak berpikir lain gitu. Nah, dari situ mereka berkumpul, berkolaborasi untuk menjalankan roda ekonomi yang akhirnya masing-masing dari 28 ini menyetorkan budget awal, modal awal, Jang, patungan lah istilahnya. Nah, waktu itu 28 orang ini masing-masing satu orang itu menyetorkan satu mata uang Inggris apa? Pounds. 1 pounds yang akhirnya waktu itu modal awalnya 28 pounds gitu. Satu kali 28 itu ya. Iya, 1 kali 28. Nah, kemudian mereka membuat sebuah usaha pemenuhan kebutuhan dasar sehari-hari. Kalau di sana kan roti mungkin, kayak gitu-gitulah, gandum yang nanti itu bisa memenuhi kebutuhan orang-orang sekeliling di kota kecil itu. Nah, dalam perjalanannya ternyata kok ini bergerak. Yang penting di situ kelompok Rochdale, akhirnya disebut sebagai Rochdale Pioneer itu membuat prinsip-prinsip dasar, Jang, dari usaha yang dia bikin. Satu, ini harus dari kesukarelaan. Jadi yang mau bergabung silahkan, kalau mau bergabung nyetor 1 pound sterling itu, kalau nggak mau bergabung ya nggak apa-apa. Tapi yang menarik di pengambilan keputusan, Cang. Jadi Rochdale Pioneer ini membuat aturan apapun yang akan diputuskan oleh koperasi ini, yang waktu itu bentuknya kooperatif gitu dalam bahasa Inggris, itu harus diputuskan secara bersama. Prinsipnya one man, one food. Jadi seandainya kelompok ini akan bikin kerjasama dengan pihak vendor atau pihak produsen, maka keputusan harus diambil secara itu semacam bersama. Ini ya, cikal bakal RAT itu kali ya. Betul. Nah, sebetulnya ini dalam konteks sosialismenya nggak ada. Dalam proses pengambil keputusan dia nggak tunggal, Cang. Dia demokratis. Tapi dalam konteks kapitalismenya dia tidak kemudian hanya dikuasai oleh pemilik modal gitu loh. Nah, makanya ini sebetulnya jalur tengah yang diambil untuk perdebatan ideologi yang sangat kuat saat itu dalam konteks ekonomi kerakyatan. Nah, ternyata cerita ini membuncah, nih. Wow, didengar di mana-mana. Oh, ternyata sukses nih. Dalam lambat launnya, akhirnya di tahun 900-an, cerita ini menginspirasi semua negara. Itu di badan internasional akhirnya terbentuk gitu, Cang. Ini akhirnya satu koperasi dengan koperasi yang lain itu saling berhubungan gitu, dan puncaknya tahun 1900-an itu ada induk secara internasional namanya ICA, International Cooperative Alliance atau Aliansi Koperasi Internasional. Jumlah anggotanya sudah ribuan, dan ini memang menjadi motor utama kenapa kemudian koperasi sangat diidolakan, karena dia tidak kapitalis, dia tidak sosialis komunis. Iya. Nah, dari sini seolah-olah menjadi jalan tengah, dan prinsip-prinsip yang akhirnya kemudian diawali oleh Rochdale Pioneer ini, Cang, diadopsi oleh ICA untuk menjadi prinsip koperasi nasional atau internasional. 7 prinsipnya itu keanggotaan secara sukarela dan terbuka. Itu prinsip pertama tuh, pengendalian oleh anggota secara demokratis, one man, one food. Partisipasi ekonomi anggota. Jadi memang ini tidak hanya pemilik modal besar, tapi patungan. Kemudian dia harus organisasinya bersifat otonom, mandiri gitu, kebebasan. Kemudian, nah ini yang kemudian menjadi banyak nanti akan kita ulas secara khusus. Ada sektor pendidikan, pelatihan dan informasi untuk semua anggota, Jang. Itu prinsip sudah ditekankan oleh Rochdale Pioneer, dan itu disahkan oleh ICA sebagai dasar-dasar atau 7 prinsip koperasi internasional. Berikutnya ada kerjasama antar
koperasi yang kemudian ini menjadi cikal bakal berdirinya induk koperasi internasional ini. Dan yang paling penting di situ harus ada kepedulian di antara komunitas anggota. Nah, ini disebut sebagai 7 prinsip koperasi yang memang lagi-lagi secara ideologis ini tidak kiri dan tidak kanan, ini memang langkah tengah. Nah, terkait dengan apa yang lo tanyakan, urgensinya apa? Pemberdayaan ekonomi masyarakat. Kalau kita nanti sangat terkungkung sama kapitalisme, maka kita akan punya potensi tereksploitasi secara total. Kita kalau bahasanya Karl Marx akan teralienasi ketika kita sudah bekerja, kita kehilangan jati diri total kita sebagai manusia karena kita selalu dieksploitasi oleh kapitalisme. Sebaliknya, kalau kita nanti ke sisi sosialis komunis bahkan nanti fasis, semuanya dikontrol pemimpin negara. Nah, ini kayaknya langkah tengah nih. Nah, disinilah kemudian koperasi dianggap menjadi salah satu langkah penting untuk pemberdayaan ekonomi yang betul-betul nanti bisa empowerment. Apa ya? Bahasa Indonesia? Pemberdayaan masyarakat dari sektor yang paling dasar. Makanya kalau kita lihat dengan konsep yang memang secara narasi sangat ambisius, sangat skalanya besar gitu, kalau kita bahasakan apa yang diidekan Prabowo Subianto, gue memandang dari apa yang dia pidatokan cukup mencerminkan perdebatan yang gue ceritakan tadi. Jadi ingat juga Mas, berapa kali juga sempat terakhir di Saint Petersburg ya, Prabowo itu mengungkapkan bahwa Indonesia itu akan memilih best practice-nya kapitalisme dan juga best practice-nya sosialisme. Nah, itu ketemu di koperasi, Cak. Nah, inilah yang disebut kalau gua konsepsikan, gua mudah-mudahan nih bisa selesai nih disertasi gua sebagai jalan ketiga Indonesia, Jang. Jalan ketiga Indonesia. Jalan ketiga Indonesia. Kalau di Barat itu antara sosialisme demokrasi dan kapitalisme ada detetuenya Anthony Giddens gitu. Giddens ya. Iya, Anthony Giddens. Nah, mungkin yang kayak begini ini yang sebetulnya menjadi kekhasan kita sebagai jalan ketiga Indonesia. Nah, Pak Prabowo, gua lihat cukup suka mengambil rute ini gitu, Jang. Dan kalau kita telusuri secara lebih jauh, akhirnya koperasi kenapa ini menjadi urgen? Kita ini desa jumlahnya cukup banyak. Banyak sekali. Banyak sekali, 83.700 sekian, hampir 83.000. Dan memang saat ini kalau semuanya nanti akan top down dilakukan pemberdayaan dari pusat, itu juga butuh effort yang cukup luar biasa. Nah, memang ini sudah dilakukan, Jang, melalui dana desa, ya sudah banyak perubahan muka lah di Indonesia. Akan tetapi dana desa nanti sepertinya akan mulai di-split nih, Jang. Kalau nggak salah gimana proporsi dari dana desa yang 1M? Modal awal itu 20% dari dana desa, Mas. Berikutnya nanti di agunan 20% juga. Nah, yang paling penting, kemudian kenapa koperasi menjadi narasi intent di Indonesia? Nah, setelah tadi sekuennya mulai dari 1600-an kita ngomong liberalisme, 1844 mulai ada Rochdale Rochdale Pioner, kemudian ada ICA di tahun 1900-an. Nah, di Indonesia yang menyuarakan ini total itu ada tokoh yang kita sematkan sebagai Bapak Koperasi Indonesia. Siapa dia? Muhammad Hatta. Dari mana beliau menyerap prinsip-prinsip Rochdale Pioner dan ICA International Cooperative Alliance ini? Cang, kalau nggak salah, beliau ini kuliah di Rotterdam ya. Nah, itu nama universitas dulu. Ketika beliau masih kuliah di sana. Ambil ekonomi dagang sama kenegaraan. Nah, tapi sekarang namanya berubah itu kalau nggak salah. Jadi Erasmus ya. Iya, Erasmus University kan. Rotterdam ya. Iya, Rotterdam. Nah, ternyata kenapa kemudian Pak Hatta ini banyak menarasikan, banyak dipengaruhi atau banyak diilhami pembelajaran dari Rochdale Pioner dan ICA. Iya, dan kalau kita telusuri pemikiran Muhammad Hatta mayoritas ada di sektor koperasi. 5-6 bukunya itu kalau nggak salah total membahas terkait ini. Nah, nanti mungkin Cang ya, sebelum nanti kita diskusi tentang Koperasi Merah Putih, skeptisisme, pesimisme, dan optimismenya, ada baiknya sedikit nanti kita urai ya pemikiran Hatta. Dan juga yang paling penting adalah pemikiran yang saat ini ayah dari Presiden Republik Indonesia. Siapa? Sumitro Djoyohadikusumo. Pak Sumitro Djoyohadikusumo juga punya irisannya selain Pak Muhammad Hatta.
Hatta. Oke, Mas Aus sama si Cang. Dari situ karena memang koperasi ini tuh sebenarnya kalau untuk Indonesia kan bukan hal yang baru ya, Mas ya. Iya. Sebenarnya Dekat sama kan. kita itu. Kan Dekat sebenarnya sama dekat juga sama Nah, kita ya. cerita koperasi yang sudah pernah berjalan nanti sembari kita mitigasi awal biar beliau nanti yang menyampaikan. Oke, siap. Mas Aus sempat membahas, mengulik mengenai Bapak Koperasi Indonesia yaitu Muhammad Hatta dan juga nanti ada yang akan ditambahkan oleh Mas Icang yaitu sama lah punya pandangan yang sama begitu ya mengenai koperasi, yaitu pandangannya dari Bapak Sumitro. Ya, Sumitro Joyo Hadikusumo. Mungkin boleh dulu dilanjutkan dari pandangan Bapak Koperasi Indonesia. Nah, iya tadi kan biar sequence-nya runut Cang ya. Setelah tadi kita mundur ke belakang, mulai dari bagaimana cikal bakal koperasi itu muncul sampai nanti bagaimana kemudian ini sangat menggema di Indonesia. Tidak lain dan tidak bukan adalah soal pemikiran Bung Hatta yang lebih kita kenal kan. Kalau ada Bung Karno ada Bung Hatta. Nah, tapi sebelum gue menjelaskan terkait pemikiran beliau gitu, gue sempat teringat itu Neng, beberapa hari sebelum peresmian peluncuran koperasi ini Neng, Cang, itu Wakil Ketua DPR Profesor Sufmi Dasko Ahmad bersama Mensesnek bersama beberapa yang lain itu sempat mengunjungi kediaman Bung Hatta. Oh, sowan ya, keluarga Bung Hatta. Iya, keluarga Bung Hatta. Kemudian Bang Dasko ditemui oleh 3 putra-putri beliau gitu, putra-putri Bung Hatta, berdiskusi terkait dengan koperasi yang akan kemudian coba diaplikasikan oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Nah, dalam diskusi itu memang wacana-wacana terkait dengan falsafah kenapa ini penting lagi, urgensinya apa dan lain-lainnya mungkin tidak banyak dibahas Cang ya. Tapi ada baiknya kita membahas ini dan kita tidak bisa lepas total dari pemikiran Bung Hatta terkait koperasi. Gue mencatat Neng ya, buku Bung Hatta itu yang membahas soal koperasi itu jumlahnya lebih dari 6 loh sebetulnya. Tapi ada 5 yang gue sebut yang ini menjadi inti-inti dari buku Bung Hatta. Nomor 1 itu ada buku Membangun Koperasi dan Koperasi Membangun, Cang. Ini adalah buku perintis awal atau mungkin ini adalah karya klasiknya Bung Hatta terkait dengan bagaimana koperasi itu harus dijalankan. Rangkuman pemikiran tentang falsafah, strategi pembangunan koperasi, dan relevansi koperasi untuk Indonesia dibahas di sini, Cang. Buku yang kedua, Demokrasi Kita. Demokrasi Kita ini bukan hanya soal politik, tapi buku ini juga membahas hubungan erat antara demokrasi politik dan demokrasi ekonomi dengan koperasi itu sebagai contoh aplikasinya. Nah, itu Demokrasi Kita, bukunya Bung Hatta. Buku ketiga itu tentang keadilan sosial dalam negara yang sedang berkembang. Kalau buku ini itu menjelaskan bagaimana koperasi adalah instrumen untuk mencapai keadilan sosial dan pemerataan ekonomi di negara berkembang seperti Indonesia. Jadi studi kasusnya langsung diiris sama Bung Hatta di Indonesia. Nah, yang keempat itu pengantar ke jalan ilmu dan pengetahuan. Gue pikir ini buku pemikiran gitu, Cang, yang biasanya untuk MKDU di mata kuliah universitas ya. Tapi ternyata buku ini itu meskipun bersifat refleksi pendidikan, ada bagian yang membahas bagaimana pendidikan ekonomi kooperatif penting untuk memajukan ekonomi rakyat. Ini juga menjadi bagian yang paling penting dalam buku Pengantar ke Jalan Ilmu dan Pengetahuan. Nah, yang paling bisa kita lihat itu dari buku autobiografi beliau yang judulnya adalah Memoir itu. Ini juga menyentuh latar belakang mengapa Bung Hatta berkomitmen kuat pada gagasan koperasi dan bagaimana pengaruh studinya di Belanda. Nah, itu Jang, itu bisa ditelusuri dari sini nih. Mempertemukan beliau dengan gagasan Rohdel Pioner dan juga ICA atau ICA tadi, International Cooperative Alliance gitu. Nah, ini beberapa buku nanti yang bisa nukil bagi sahabat Mutik dan pemirsa Sintopur TV yang ingin mendalami tentang koperasi, ingin tahu seluk-beluknya, wajib nih membaca buku ini. Ringkasan pemikiran beliau adalah ciri khasnya pemikiran Bung Hatta, koperasi itu sebagai lembaga ekonomi yang dijiwai moralitas, gotong royong. Nah, ini yang penting, demokrasi ekonomi, pendidikan rakyat, Cang. Jadi memang ada unsur pelatihannya dan sekaligus alat
perlawanan. Nah, ini kemarin itu sampai dipidatokan oleh Pak Prabowo sebagai serakah nomik itu, perlawanan terhadap struktur kolonial dan kapitalistik. Ini yang ditekankan betul oleh Bung Hatta. Nah, kemudian Bung Hatta juga berhasil, kalau gue lihat ya, mengadaptasi prinsip-prinsip koperasi internasional menjadi nilai yang bagi gue mungkin sangat meng-Indonesia gitu, Jang. Kenapa? Karena koperasi bukan hanya bentuk usaha, tetapi juga gerakan sosial yang berakar pada budaya bangsa. Apa itu? Gotong royong. Yang meskipun kemarin pas Pak Prabowo pidato yang tepuk tangan PDIP. Tapi kemudian gotong royong itu bukan hanya punya PDIP kata Pak Prabowo. Gotong royong itu milik bangsa Indonesia. Nah, secara umum pemikiran Bung Hatta terkait koperasi itu satu, koperasi itu sebagai jalan tengah di antara dua ideologi, Jang. Antara kapitalisme, liberalisme murni neoklasik yang waktu itu kebebasan murni, dan mungkin di kutub paling ujungnya ada fasisme gitu. Kemudian ini akan membuat demokrasi ekonomi, alat pemberdayaan rakyat, pendidikan ekonomi rakyat, dan juga koperasi sebagai alat modernisasi pedesaan. Ini adalah prinsip-prinsip yang menurut gua menjadi poin utama kenapa koperasi itu menjadi urgent. Nah, tadi lo bilang bahwa ada juga pemikiran yang relatif sama, tapi ada sedikit perbedaannya. Siapa? Ayah dari Presiden Republik saat ini, Pak Sumitro Joyo Hadikusumo. Nah, lo nih, Cang, yang harus menyampaikan nih, Cang. Nah, ini jadi menarik ya, karena ternyata nggak cuman Danantara. Itu kan disebut sebagai impian juga Pak Sumitro. Betul. Tentang Sovereign Wealth Fund, Mas. Iya. Ternyata pas dicek dan banyak yang sepakat, Mas ya, Koperasi Merah Putih ini juga perwujudan impian terkubur Pak Sumitro yang melihat bahwa koperasi itu sebagai investment trust, Mas. Jadi bedanya adalah Pak Sumitro itu percaya bahwa negara itu harus turun tangan juga. Oh, berarti sedikit ada intervensi. Makanya ketika tahun 90-an awal, beliau tuh sempat curhat di depan orang-orang koperasi. Sebetulnya katanya kan saya ini sempat mengusulkan ke Menko saat itu, JB Sumarlin, bahwa tolong dong itu dividen BUMN, taruhlah di koperasi. Kalau nggak salah tahun 90-an awal itu ya? 93 atau 94. Sayangnya kan waktu itu kan lagi proses ini, Mas ya, neoliberalisme, Mas. Oh iya, betul. Jadi agak sulit, akhirnya ditentang oleh Pak Sumarlin. Iya. Jadi makanya ini mungkin ini diadopsi oleh Pak Prabowo, Mas. Kan kita tahu kan bahwa awal Koperasi Merah Putih kan dari dana desa, betul. 20% kan di awal. Jadi sepertinya selain Danantara, Koperasi Merah Putih ini adalah perwujudan dari impian terkuburnya Pak Sumitro Joyo Hadikusumo. Tapi kalau lo melihat, Cang, sekarang kita masuk ke analisis ya, lebih enak nih, Cang. Kalau lo melihat impian dari pemikiran Muhammad Hatta, kemudian pemikiran dari Sumitro Joyo Hadikusumo diaplikasikan dalam bentuk Koperasi Merah Putih, kita coba lihat secara skalanya yang sangat besar, kemudian sudah diluncurkan kemarin di Klaten oleh Pak Prabowo. Secara umum lo melihatnya seperti apa, Cang? Kalau gue pribadi, Mas ya, gue pribadi sih sebenarnya mungkin mirip dengan kemarin kita bahas tarif, Mas. Apa itu? Ada peluang, juga ada tantangan yang berat juga. Oke. Kalau peluangnya di mana itu? Peluangnya ya ini sebuah momentum gerakan ekonomi rakyat massal, Mas ya. Jadi semua itu dapat gitu ya, rata. Tapi kan kita tahu, Mas, nomor satu ini butuh koordinasi yang mapan ya. Oh iya, pasti itu. Kalau nggak salah kan ada 18 kementerian, lembaga yang terlibat. Oh iya, kalau ini kalau mungkin kan inpresnya itu kalau nggak salah ada 18-nya kepadanya ya. Dan itu lumayan ngebut ya. Itu kan Maret kalau nggak salah. Terus juga instruksinya itu kan akhir Maret itu edaran ke menteri udah turun. Sebelum ini gue sempat ininya ya, inpresnya itu memang instruksi Presiden Republik Indonesia nomor 9 tahun 2025 tentang percepatan pembentukan koperasi desa dan kelurahan Merah Putih. Ngebut ya, Bang Jang? Ngebut banget. Emang inpresnya percepatan nih. Pak Prabowo sempat, paling Oktober lah jadi. Iya. Tahu-tahu Juli udah 80.000. Kaget juga ini kan. Makanya nanti kita lihat lah ya, gimana tata kelola di bawahnya seperti apa gitu kan. Tapi secara umum sih gue ngelihatnya ini sebuah momentum gerakan massal ya.
80.000 desa, tapi harus kuat Mas, itu di pengawasan pastinya. Iya, karena potensi juga mungkin birokrasi agak panjang bisa saja terjadi jika kemudian ini tidak disederhanakan. Karena impresnya ini kepadanya, Cang, itu ada 18 institusi loh. Ya. Menteri Koordinator Bidang Pangan paling atas, Menteri Koperasi, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri, Menteri Kelautan dan Perikanan, Menteri Kesehatan, Menteri Pertanian, Menteri Hukum, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional atau Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Menteri Sosial, Menteri Badan Usaha Milik Negara, Menteri Komunikasi dan Digital, Kepala Badan Pangan Nasional, Kepala Badan Gizi Nasional, Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, para gubernur dan para bupati serta wali kota. Jangan sampai kita mengulang kesalahan yang lama kan, dulu KUD seperti apa, itu kan terjebak dalam birokrasi ya. Jadi gerakan rakyatnya jadi nggak begitu berasa gitu kan, karena selalu top down. Tapi gue sempet loh ngecek ininya, Neng. Kalau nggak salah apa webnya itu? Iya. Ada 2 tuh kalau nggak Ada salah. 2 ya. merahputih.com.id buat umum untuk jadi anggota, yang merah putih ya. Betul. Yang buat user mungkin kalau di Gojek merchant-nya itu desa.com. Nah, tapi gue setelah lihat-lihat, Cang, ya, kan sebetulnya koperasi ini bukan barang baru di kita ya. Oh iya. Iya kan? Kalau ulikan lo, sebetulnya koperasi yang established di kita ada berapa, Cang? 130.000 unit per tahun tahu Mas ya. Dengan anggota 28 juta, dengan putaran ekonominya 241 triliun. Lumayan dong. Meskipun ternyata itu belum 1% PDB nasional kita. Masih kecil. Kan kecenderungannya sudah mulai ada ya. Betul, meskipun kalau kita bandingkan di luar negeri Mas ya, seperti ternyata 75% petani di Perancis itu anggota koperasi Mas. Serius? 3/4-nya. Petani Prancis itu lebih banyak bergantung dengan ekonomi koperasi. Makanya dia nggak cuma kalau kita kan kebanyakan dikonsumsi Mas. Sekitar 60% itu koperasi kita itu konsumsi. Kedua tuh baru jasa, ketiga simpan pinjam. Kalau di sana itu udah main produksi dan distribusi Mas. Logistik. Norwegia itu Mas, itu 30% itu logistik dikuasai oleh koperasi Mas. Oh iya? Yes, karena separuh dari rumah tangga di sana itu anggota koperasi Mas. Separuhnya kakaknya itu anggota koperasi di sana. Kita baru berapa? 28 juta berarti 10% 10% baru kan? Masih kecil Mas. Tapi sebetulnya ini sudah tumbuh subur. Kalau lo mendeteksi, ada nggak sih koperasi-koperasi yang sudah established dan bisa beraset besar gitu? Banyak Mas. Itu di kampung gua kebetulan Mas. Terbesar di Indonesia itu Pospin Jasa Pekalongan Mas. Asetnya berapa sampai? Hampir 10 triliun Mas. Kalau nggak salah, waktu sebelum COVID atau setelah COVID pas 9, sekian triliun. Tapi sekarang agak turun dikit sih. Nomor 2 itu ada di Jaksel, 3 di Bogor, itu juga udah triliunan Mas. Bahkan bisa dibilang itu udah ada ATM segala macam Mas. Iya. Pospin Jasa itu Mas. Artinya koperasi yang akan diluncurkan ini bukan barang lama ya. Iya. Pantesan tadi gue sempet itu masuk ke webnya, Cang. Ternyata ada itu item-item yang koperasi baru dibentuk. Koperasi yang harus direvitalisasi, koperasi yang harus diberdayakan, ada beberapa tuh kalau nggak salah. Koperasi baru, kemudian mengembangkan yang sudah ada dan revitalisasi koperasi. Yang mati suri mungkin. Nah, yang mati kalau dalam bahasa yang banyak kita kenal itu adalah koperasi papan nama. Papan nama, betul, ya. Nama koperasinya ada, tapi kegiatan realnya kopo. Nah, ini kan memang juga banyak telah kita alami di pengalaman-pengalaman yang sudah pernah kita menjalankan koperasi. Tapi ada yang menarik lagi nih, Neng, sama Cang ya. Kalau koperasi ini betul-betul memang sudah pernah ada, kemudian ini dengan skala masif sampai 80.000. Kalau di web itu sudah nambah lagi tuh kalau nggak salah, sampai 8.000, berapa itu? Yang sudah punya legal formal 81.147. Nambah lagi dari 83.762 desa kelurahan yang ada di Indonesia. Nah, ini kan agak cukup menarik, Cang. Nah, menurut lo dengan membentuk baru, ada revitalisasi, ada juga koperasi yang tinggal empowerment pemberdayaan kegiatan di dalamnya. Lo melihatnya seperti apa? Gue sih ngerespon itu dengan gue ngelihat pidato Pak Prabowo kemarin Mas ya. Oh iya, 1 jam lebih itu. Gue ngerasa
agak sedikit optimis, meskipun di retorikanya minimal. Iya. Kelihatannya Pak Prabowo tuh paham betul seluk-beluk koperasi, Mas. Iya. Ya kan? Iya. Termasuk beliau itu sempat bercanda kan, dulu tuh KUD itu adalah K-nya apa, Mas? Ketuanya Untung duluan. sambil mencontohkan dulu di TNI waktu Iya. itu adalah kejadian, terus Iya. juga ada anak buahnya itu kasih laporan sambil Ya, bergetar. Itu sudah paham berarti seluk-beluk. Artinya mitigasi beliau sudah tahu celah-celah kelemahan dari koperasi yang pernah maksud gua dijalankan ya. itu semoga dengan meskipun masih retorik ya, beliau juga mencontohkan Mas tentang Serakanomics itu Mas. Iya itu, gua agak kaget. Ini belum ada di buku. Iya. Ini adalah konsep yang keluar original dari Pak Prabowo. Iya. Dia menyebut sebagai serakanomik. Kalau lu Cang, serakanomik ini apa bedanya dengan kapitalistik? Kapital itu masih on the track secara hukum ini Mas. Iya. Kalau ini kan enggak Mas, oplos beras. Oh, Itu kan bahkan telak sekali ya Pak Prabowo itu sampai nunjukin dasar hukum yang paling tinggi, Iya Cang. yaitu UUD 45 pasal 33. Dan 3 ayatnya pun dipampang itu di belakangnya Itu tuh. berarti kan peringatan yang sangat keras ya Iya. ke orang-orang yang bandel ini kalau Prabowo lah. Ayat 1 cabang-cabang produksi Ya. dikuasai negara dan lain-lain. Kemudian tapi kayaknya kalau nanti agak daripada kepotong, Iya. kita diskusi satu segmen lagi Cang untuk membahas pidato apa betul Pak Prabowo ini betul-betul paham, dan nanti jangan lupa kita tetap harus mengulik loh kira-kira tantangan terberat atau kritik terberat Ini yang banyak dan nih, mitigasi yang apa yang harus banyak kita juga nih keluarkan loh ya. kritiknya nih. Nah, Oke. mungkin ada proposal-proposal nanti Icang sudah menyiapkan tuh kayaknya. Oke. Mengenai ini nih, ulikan dari isi pidatonya Pak Prabowo yang kemarin ya Mas, di Klaten ya. Itu penting itu. Oke, kita lanjutkan lagi ulikannya, silakan Mas. Apa sih, Cang? Nah, Cang, gue punya beberapa catatan nih terkait dengan pidato Pak Prabowo ya. Coba lo urei ya. Dalam ringkasan gue, setidaknya ada 4 hal penting kemarin ya. Iya. Selain gimmick-gimmick yang disampaikan Pak Prabowo dengan gaya otentiknya itu. Selalu tidak baca teks, Ya. pemahaman konseptualnya mapan, serta gimmick-gimmick yang kemudian menjadi icebreaker handal. Ya. Yang Sampai bilang, coba ini kalau dipotong marhen isinya gitu. terus Mas Bambang Pacul gimana? Seneng banget ya. Korea. Iya, Sempet iya, disebut. Kan tahu loh soal Korea. Iya. Ngikutin kan? Dan bercandanya apa ke Mas Bambang Pacul yang lo tau nggak? Oh nggak apa-apa, gue presiden juga nggak tahu. Gitu. Soal daring gitu. Iya soal daring kan. Jadi ini gaya khas Prabowo ketika menyampaikan pesan-pesan pidatonya cukup luas, tanpa teks, pemahaman konsepnya mapan, dan gaya retorika pidatonya itu tidak pernah mau menihilkan seseorang yang penting untuk hadir menjadi audiens gitu. Iya. Selalu disebut satu-satu, meskipun ini lama disebut satu-satu ya. Ini siapa yang nggak disebut, tapi ada sih Cang. Katanya. Sempat Tapi ada kejeda yang nggak aja. disebut, tapi nggak perlu kita sebut juga. Depan matanya dia nggak sebut. Mungkin saat ini lagi kepikiran. Kok nggak disebut? Kayak gitu, agak bingung mukanya. Tapi oke, itu adalah intermezzo kita. Kita balik ke isi pidato Pak Presiden. Kalau kita tadi udah sejarah, kemudian soal Koperasi Merah Putih, ada satu menurut gue yang penting untuk kita ulas. Pak Prabowo pakai analogi lidi. Nah, Yang lu tadi punya sempat catatan itu apa ya, itu? yang tadi sempat saya Iya. juga sempat spill sebelum berikan ya. Ah itu apa? Lu Ya, punya itu catatan? tentang solidaritas, Mas. Makanya kan kalau selama ini kan mungkin masing-masing ya, kita tahu bahwa KUD pun itu kan juga tersisa cuma 1%, Mas. Jadi kalau ini bisa berjalan, pengawasan itu oke, itu jadi gerakan massal, gerakan ekonomi masyarakat, Mas. Jadi menurut gue sih ini kalau jadi akan jadi masif, ya kan. Tapi kalau gagal ya harus kita mitigasi gitu kan. Iya. Nah mitigasinya nanti dulu ya akan kita ini, tapi kita poin-poin utamanya pidatonya Presiden Prabowo dulu. Yang kedua, catatan gue itu tentang kemerdekaan ekonomi dan kedaulatan rakyat. Prabowo Subianto itu ngomong dan menggarisbawahi total bahwa kemerdekaan sejati berarti kemerdekaan ekonomi. Betul. Rakyat harus bisa makan dan hidup layak, bukan sekadar merdeka dalam nama. Catatan lo. Nah itu gue juga sedikit menyitir Ketua Satgasnya ya, Zulhas. Dia bilang selama ini kan kalau yang miskin itu sangat bergantung pada bansos, Mas. Oke. Jadi mungkin akan digeser bahwa
kenapa nggak kita bikin mereka berdaulat sendiri saja? Oh gitu ya. Tapi emang harus hati-hati Mas, jangan sampai ini juga tumpang tindih dengan existing ekonomi yang ada. Gitu. Nah, itu yang kemudian perlu dimitigasi lebih dini. Bahkan Ya. kalau bisa sih diintegrasikan aja sekalian Mas. Maksudnya Diajak kerja diintegrasikan. sama bareng gitu kan. Contohnya Misalkan begitu. pengecer LPG Mas ya. Itu kan udah sama SDM digandeng. Betul. Dapat harga yang oke pastinya kan. Betul. Jangan sampai yang existing, yang bukan apa ya, tengkulak kasarnya gitu, terpinggirkan. Kan Oh iya. direkrut iya. aja sekalian gitu. Setuju gua. Iya. Nah, yang kedua tentang serakanomik. Ini menarik sih, paling menarik. Apa Kayak catatan lo? semacam peringatan. Lu jangan macam-macam lagi loh. Kalau satu lidi, mungkin kalau buat nyabet nggak berasa. Nggak kan, berasa, Mas? iya. Tapi kalau lidinya itu jadi sapu Mas, Iya. kan buat nampol lumayan tuh Mas. Oh, bukan lumayan lagi, bersih. Gitu. Makanya juga ini menariknya juga kan ada Pak Herlo Tanjung di sini. Iya. Sebagai pengusaha besar kan dibilang koperasi ini bukan urusannya orang kuat. Orang kuat nggak akan mau urusan sama koperasi gitu kan. Tapi kan Pak Pro juga bilang nggak semua sih. Itu kayak semacam sindiran halus juga kan, bahwa jangan sampai orang kapital besar ini macam-macam sama yang kecil ini gitu. Dan kemudian ini ada follow up kasus yang agak unik terkait BUMD di Jakarta loh, oplos beras tuh. Justru itu Mas, kan langsung minta kan kepolisian, kejaksaan, usut dan tindak. Langsung. Dan sekarang baru Pemprov DKI mulai Iya, Mas, itu mulai kan bergerak. Nilainya fantastis Mas, 100 triliun Iya, kalau Pak Prabowo menyetir itu per bulan 2 triliun, Jang. per bulan. Per bulan. Satu ini aja Satu tuh Mas. penggilingan padi. Betul. Kan ada beberapa 5 sampai 6 kalau nggak salah itu. Menurut lo serakanomik dan bedanya sama kapitalis apa, Cang? Iya, Tadi lo belum tuntas tuh di kapitalis akhir itu, segmen. Seenggaknya dia masih pakai sedikit etika lah Mas. Iya, masih ada undang-undang monopoli. Masih ada. Ya. Hukum juga berjalan. Berjalan. Tapi kalau namanya udah ngopes, udah nipu Mas itu Mas. Iya. Jadi beneran menghalalkan segala cara. Jadi kasarnya ada pasar bebas memang betul, tapi ada lagi pasar kebablasan ini yang Serakanomik ini. serakanomik dan udah menipu itu. Iya, dan Pak Prabowo mengakui nggak ada di buku ini. Itu udah pidana sebetulnya. Mas, Nah, kan? Ya, itu terkait serakanomik. Kemudian menyambut koperasi sebagai instrumen untuk memutus dominasi kapitalis dan rentenir, serta memotong mata rantai distribusi yang tidak adil. Itu memang salah satu ide awal Koperasi Merah Putih yang gue baca ya, untuk memotong tengkulak dan rentenir. Jadi nanti kan salah satunya kan akan ada truk. Oh iya, gue ingat tuh Pak Prabowo menjanjikan kalau nggak satu truk, satu pick up yang bentor juga. Ini bisa jadi instrumen Mas, untuk logistik kan. Iya betul. Selain juga storage ada juga kan, mungkin itu buat nelayan cocoknya ya. Iya, cold storage-nya, kemudian. Tapi untuk buah-buahan juga cocok, Cang. Oh, betul. Kan Pak Prabowo kan sempat nyitir mangga tuh kan. Iya. Mangga, Hortikultur kita punya mangga kualitas terbaik. Iya. Tapi dalam waktu 5 hari busuk. Bisa busuk. Satu, nggak ada cold storage-nya. Kedua, chain supply-nya, Iya. rantai distribusinya nggak ada. Betul. Dan ini kalau kita sempat ingat Enggano juga menjadi salah satu perhatian kan, Jang ya? Salah satu itu. Iya. Nah, berikutnya keluhan klasik petani yang tadi itu. Contoh nyata, Pak Prabowo mengangkat petani yang panen mangga berkualitas tapi Itu. tidak ada truk untuk distribusi sehingga hasil panen rusak. Karena kan di inflasi itu udah khusus Mas disebut storage itu harus ada. Harus ada ya. Iya, untuk menyimpan mangga di situ kan. Buah-buahan dan segala macam itu. Nah, berikutnya, ini yang paling penting, Jang. Komitmen penggunaan teknologi dan pengawasan ketat. Nah, ini coba lo berikan uraian. Kritik mungkin kritik dari gua juga ya. Karena kan ternyata kan pas gua cek di data Komdigi sekarang gitu ya, per tahun lalu, per akhir tahun itu masih ada 12.000 desa itu yang belum kena internet memadai, Mas. Oh iya. 12 ribuan. 12.000 desa dari 83.800 gitu kan. Mungkin ada tapi mungkin on off. Ya blank spotnya banyak ya. 4G. Iya. Kalau yang blank spot, totally blank spot sekitar 9 ribuan desa, Mas. Besar juga itu, Jang. Besar, hampir 10%. 10% iya. Ini makanya gue belum tahu nih seperti apa mekanismenya ya, penggantinya. Kita nggak bisa akses sama sekali dong. Ya kan? Kita belum tahu soal itu. Nah, kalau seandainya dengan teknologi yang anggapan misalnya 100% desa ini, tentu ini butuh mitigasi lebih dini ya. Pasti. Nah,
Yang paling penting pengawasan, Jang. Nah itu. Nah, kalau gua menyitir langsung dari pidato Prabowo Subianto, ketua koperasi akan diawasi satu langsung kepala desanya. Jadi kepala desa ini bukan ketua koperasinya loh. Ya kan? Pengawas dia ya. Pengawasnya, kepala desa itu akan mengawasi ketua koperasinya, diawasi TNI, diawasi Polri, diawasi jajaran kementerian, dan juga yang paling penting saat ini instrumen hukum yang paling diandalkan oleh Prabowo Subianto, Kejaksaan Agung. Kejaksaan Agung, untuk memastikan adanya akuntabilitas. Menurut lo? Itu sudah ada dari Kementerian Koperasi MOU dengan Kejaksaan Agung, Mas. Itu udah launching aplikasi namanya Jaga Desa, Mas. Oh, kan sudah ada itu, Jang? Betul. Tadinya kan itu untuk pembangunan desa apapun, bisa dana desa juga. Sekarang akan diarahkan fokus ke pendampingan hukum untuk Koperasi Merah Putih, Mas. Jadi nanti mungkin gue nggak tahu ya, Kejati mungkin yang turun tangan kali ya di daerah ya untuk mendampingi, dan juga itu udah online juga aplikasi itu kan. Lo optimis dengan ini? Gue sih 50-50 ya. 50-50 Karena ya. tadi kan kita dari tadi mengulang kata gotong royong, Mas, ya, dan pengawasan. Tapi kadang-kadang jadi bumerang, Mas. Karena apa? Karena ini bukan sebuah korporasi murni, terkadang itu ada kasus sengketa hukum yang mungkin kalau dibawa ke ranah hukum jadi awkward. Karena saling kenal dekat mereka. Kadang-kadang ya udahlah kita musyawarah aja gitu. Itu problem utama, Mas. Itu menjadi PR utama dari Presiden Prabowo dan ya. juga harus selalu ya kita berkaca kepada misalkan dana desa, Mas, ya. Sampai tahun 2024 kalau nggak salah sudah ada 400 pengurus jadi tersangka, Mas. Iya ya, dana desa ya. 800 orang, banyak banget, Mas. Berarti memang kemampuan kita untuk kemudian menjadi sosok, kalau integritas itu kembali ke personal. Tapi juga kan ada tata kelola, Mas. Nah, mungkin itu ada yang yang nggak tahu. kadang-kadang. Makanya kemarin ketika telekonferensi ya dengan Bupati Belu kalau nggak salah NTT, itu bagus sekali, Mas. Ada inisiatif dari Pemda untuk menggandeng akademisi, Mas. Oh, dari mana? Dari UKSW Salatiga ya, Satya Wacana. Oh iya. Melakukan pelatihan dan pendampingan. Inisiatif dari mana itu, Jang? Dari Pemda kalau nggak Pemda. salah. Waduh, ini harus penting nih, Jang. Penting sekali, Mas. Karena pelatihan itu segala-galanya. Betul. Kasarnya kan kita nggak tahu ya, namanya orang kan itu satu literasi beda-beda. Betul. Kedua tata kelola. Yang terakhir kan kita nggak semua orang ngerti bisnis plan, Mas. Oh iya, betul. Karena selain kita ngomongin integritas, yang mana itu di luar kendali kita kadang-kadang, kita harus juga dihadapkan dengan kenyataan bahwa ternyata NPL atau non-performing loan itu paling tinggi itu di koperasi, Mas. Di 8,5%. Sementara OJK itu threshold-nya itu 5%, Mas. Wah, gue jadi ingat nih, Jang. Ini adalah salah satu kritik keras terkait Koperasi Merah Putih. Betul. Ada salah satu media, ya gue sebut aja misalnya Tempo gitu, sudah memprediksi kalau seandainya ini kan dana koperasi ini nanti pembiayaan awal dari dana desa. Betul. 20% untuk legal formal, yang 80% nanti untuk kegiatan-kegiatan desa yang lainnya. Tahun depan sama 20% untuk agunan juga. Tapi kemudian akan menggandeng bank dalam himbara, himpunan bank milik negara. Ya, isinya apa? BTN, BRI, Mandiri. Ya, itu. Ini akan menyediakan pagu pinjaman masing-masing koperasi rentangnya sampai 2,5 sampai 3 miliar, atau kalau dalam hitungan Tempo itu sampai 5 miliar. 5 miliar. Nah, kalau kemudian dihitung-hitung Tempo yang kemudian melakukan perhitungan, itu prediksi potensi gagal bayarnya mencapai 85 sampai 100 triliun. Wow. Karena pembiayaan berasal dari kredit bank BUMN dengan plafon 3 sampai 5 miliar per koperasi. Nah, jika koperasi-koperasi ini tidak berjalan sehat, risiko ini bisa membebani APBN dan menjadi masalah fiskal di masa depan. Ini salah satu kritik memang yang mengemuka terkait dengan akan dilaksanakannya Koperasi Merah Putih gitu, Jang. Nah, selain kritik ini, kalau lu tadi cerita tentang pemikirannya Pak Sumitrojo Hadikusumo sudah terjawab terkait dengan ini Koperasi Merah Putih dilakukan tidak seperti sejarah awal ketika Rockdale Pionir berdiri, bottom up. Ini sifatnya top down. Lewat interest ya. Iya, lewat interest. Jadi kayak komen gitu. Nah,
setelah lo tadi menjelaskan tentang pemikirannya siapa? Pak Sumitro. Prabowo, Pak Sumitro. Oh, ternyata ini pemikiran beliau. Jadi memang negara agak sedikit Iya. masuk melakukan intervensi. Makanya itu Mas, kritik gue adalah jangan sampai nanti mengulang kesalahan KUD yang terlalu birokratis Mas. Nah, Bahkan penting. apa ironisnya yang mau memotong rentenir atau tengkulak malah jadi rentenirnya pengurusnya waktu itu. Nah, rentenir baru ya. Rentenir baru. Nah, ini juga menjadi mitigasi yang serius. Yang paling penting lagi, Jang, kritik yang mendera itu politisasi, jangan. Itu sih. Menurut lo? Kalau gue pribadi nih ya, gue berharap aja lah Pak Zulhas, Pak Yandri, Pak Budi Ari bisa menahan diri lah ya. Iya, iya. Jangan iya. sampai jadiin instrumen politis. Hmm. Pak Prabowo tuh harus keras lah itu. Ketiga orang itu yang paling bertanggung jawab Mas. Iya, iya. Tapi sebetulnya ya, kalau ini politis, gue sebetulnya Jang ya, secara makna secara lebih luas, ini memang KMP ini politis gitu. Kenapa? Politis dalam arti bahwa kebijakan ini dihasilkan oleh produk-produk yang melalui proses politik. Siapa Presiden Republik Indonesia? Ini kan politis. Cuma kalau kemudian ini sudah dipolitisasi, nah itu yang menjadi persoalan serius. Dan ini juga sebetulnya adalah kegiatan yang sangat populis. Betul. Sangat populis, tapi banyak pemaknaan populis itu buruk gitu, Cang. Kalau gue memaknai malah, kalau kita ke akar katanya, Cang ya, populis itu kan sebetulnya dari kata apa, Cang? Pro populus. Iya. Orang banyak kan. Iya, pro terhadap kepentingan orang banyak, pro populus. Nah, cuma kadang-kadang kalau populisme itu dilakukan dengan kebijakan nyata yang bisa terverifikasi, bisa dihitung, bisa dicek oleh semua orang, oke. Nah, menjadi peyoratif ketika pro populus ini hanya lip service, mengatakan membuat A, B, C, D, E, tapi kemudian dalam jangka waktu tertentu yang sudah dijanjikan itu tidak terwujud apa-apa. Nah, ini yang membuat kata populis itu menjadi sangat buruk gitu. Padahal kata awalnya pro populus, Cang. Ini kan menjadi cukup baik. Nah, kritik yang lainnya adalah Prabowo suka betul dengan kebijakan populis yang kemudian ini akan sangat membebani anggaran. Ya, tapi ya gini sih Mas, gue sih memang juga nggak bisa terlalu over optimis ya. Kasarnya kita nggak mungkin mengharapkan 80.000 itu spektakuler semua hasilnya. Setuju. Taruhlah Mas ya, 10% aja Mas. Oh, ini udah hebat. 8.000 desa outstanding, itu udah oke banget Mas. Udah menggerakkan ekonomi Mas itu Mas. Nah, tapi gua mau menggarisbawahi di akhir nih, Jang. Ini kan sesuatu niat yang sangat baik. Betul, tapi yang harus kita ingatkan, Jang, ya kadang-kadang setannya itu ada di detailnya. devil's in the details ya. katanya Betul. kan. Nah, gua mau mengutip satu lagi nih. Kalimat untuk mengingatkan agar pemerintah melakukan mitigasi dengan sempurna. Iya. Sesempurna mungkin. Karena ini ada sebuah peribahasa, road to hell is paved with good intention. Kadang-kadang jalan ke neraka itu diaspal oleh kerikil-kerikil dengan segudang niat Betul. baik. Ini niatnya baik, jangan sampai nanti kita terjerumus ke dalam neraka. Paling penting kan kompetensi juga ngaruh Mas, karena lebih banyak orang celaka lewat inkompetensi daripada Cak. ya kan kejahatan sesungguhnya kan. Kalimat lo terakhir terkait Koperasi Merah Putih? Ya, semoga ini bisa jadi momentum lah ya. Ya, kita Untuk kasih kesempatan dulu ya. massal, ya. Tapi kita awasi sama-sama sih Mas. Setuju. Oke, kita awasi sama-sama Yap. untuk menutup diskursus kita mengenai Koperasi Merah Putih ini. Dan satu hal lagi, seperti biasa saya juga mau memberikan closingnya nih Mas. Nah, kalau saya mengutip mengenai apa yang diungkapkan oleh Pak Prabowo begitu ya, kalau saya bisa mengutip seperti ini, bangsa yang besar tidak boleh bergantung pada kekuatan asing, gitu. Kemudian kita juga butuh kemandirian ekonomi, dan disinilah Koperasi Merah Putih mulai diperkenalkan juga semoga menjadi jawaban, begitu. Kemudian saya juga ingin mengutip sedikit lagi apa yang juga Pak Prabowo sampaikan di pidatonya yang kemarin di Klaten itu. Beliau mengatakan bahwa kemerdekaan bukan hanya lagu kebangsaan merah putih, kemerdekaan sejati adalah kemerdekaan ekonomi. Oke, kalau gitu pemirsa Sinpo TV dan juga sahabat ngutik sekalian, kami bertiga pamit undur diri. Apabila sahabat ngutik dan juga pemirsa Sinpo TV ingin kembali menonton tayangan ini, bisa langsung kunjungi YouTube Skala Survei Indonesia SSI Official. Kalau begitu kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam bahagia, salam ngutik. Kita sudah selesai ngulik politik.
Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir ya. Agar tidak tertinggal video-video kami selanjutnya, yuk jangan lupa tekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Dan untuk berdiskusi, silahkan tulis pendapatmu di kolom komentar ya.